Bab 1126. Rencana yang gagal. Jika benar seperti perkiraan Andis, Erik pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini, dan ketika dia turun tangan ke adik seperguruannya ini, mereka berdua akan muncul dan membunuh Erik. Setelah idenya dipastikan, mereka bertiga bersiap-siap dan keluar dari area pergunungan. Mereka memancarkan kerohanian mereka ke arah yang berbeda. Di dalam gua, Erik terus saja menguras jejak kerohanian Andis di kantong penyimpanan barangnya. Sesuai perkiraannya, kurang lebih besok, kantong penyimpanan barang ini akan bisa terbuka. Setelah menghabiskan lumayan banyak kerohanian, Erik berhenti dan membuat obat untuk memulihkan kerohanian. Setelah menggunakan pil mujarab dari adik seperguruan Zhang itu, Erik semakin merasa bahwa efek dari pil mujarab yang dibuatnya tidaklah cukup. Namun di kondisi tidak ada apapun, itu juga lebih berguna daripada tidak ada. Setelah waktu setengah hari lagi, Erik akhirnya bisa membuka sebuah lubang kecil di area kerohaniannya dan mengeluarkan pedang Qingtong. Ada pedang bagus di tangannya, Erik juga merasa lebih aman. Jika tidak terus menggunakan pedang orang lain untuk mengeluarkan jurus 13 tebasan, kekuatannya terlalu kecil. Jika tidak, Andis itu juga pasti tidak bisa kabur. Kemari lagi. Ekspresi Erik tiba-tiba berubah. Dia berjalan ke dekat pintu goa dan melirik ke atas. Terlihat ada sesosok bayangan yang bergerak cepat melewati atas gunungnya. Orang-orang ini masih tidak tahu aku mengerti formasi. Perbuatan mereka ini tidak ada gunanya. Erik mencibir. Di saat dia akan kembali, ekspresinya berubah. Tadi yang lewat itu sepertinya adalah yang bermarga Liu itu. Aku telah mengalahkan Andis, dia masih beraninya mencari mati. Tatapan Erik berubah dan sosoknya langsung menghilang dari pintu goa. Kakak seperguruan Zuo, kakak seperguruan Yue, aku sudah terbang 2 kali di area ini, sama sekali tidak menemukan orang. Apakah Erik itu mungkin tidak berada di area sekitar sini? Di atas udara, adik seperguruan Liu terus saja terbang, dan bersamaan dengan itu berkata mengirim pesan kepada mereka berdua. Jangan ceroboh, di antara kita bertiga, kultivasimu lah yang paling rendah. Asalkan Erik itu ingin membunuh kita, dia pasti akan turun tangan ke arahmu, dan lokasi sekitar kamu ini adalah tempat penyimpanan orang yang paling baik. Emmet mengingatkan, dan kamu harus ingat bahwa jika bertemu dengan Erik, jangan melawan paksa, segera pakai barang itu. Apakah kamu mengerti? Mengerti kakak seperguruan Zuo. Adik seperguruan Liu menjawab di mulut, namun di hatinya merasa sangatlah tidak peduli. Menurut dia, Erik sudah membunuh adik seperguruan Zhang, terus merebut kantong penyimpanan barang milik Andis. Dia pasti sudah kabur. Bagaimana mungkin masih ada di sini? Sedangkan Andis bilang Erik mau membunuh mereka semua, itu sungguh omong kosong. Dan di saat adik seperguruan tengah tidak fokus, tiba-tiba dari kejauhan ada sesosok cahaya yang bergerak cepat ke arahnya. Hingga setelah adik seperguruan Liu sadar kembali, cahaya itu sudah tiba di hadapannya. Dia kaget dan bergegas menghindar dari serangan maut, namun pedang itu tetaplah memenggal tangannya. Arg! Adik seperguruan Liu mengerang kesakitan, satu tangannya langsung putus dipotong dengan sekali tebasan. Sebuah sosok terbang dari langit dan memegang pedang panjang, dan menyerang ke arahnya lagi. Erik, kamu masih berani datang? Tatapannya melotot, dia sangatlah takut. Dia langsung menghancurkan barang yang diberikan oleh Emmet. Itu adalah sebuah batu jimat. Setelah dihancurkan, ruangan sekitar sana seolah bergetar dan 2 sosok keluar dari sana. Erik, kamu sungguh berani juga, masih ingin membunuh orang, terimalah kematianmu. Maddox dan Emmet menyadari Erik yang terbang tidak jauh dari sana. Mereka sangatlah marah dan langsung berubah menjadi sinar dan mengejar Erik. Erik melihat mereka berdua terbang ke arahnya. Ekspresinya seolah sangatlah takut, seolah tidak menyangka mereka berdua akan muncul begitu cepat. Dia berbalik badan dan kabur ke arah kejauhan. Ingin kabur? Aku lihat kamu mau kabur kemana. Emmet menghempaskan nafasnya.
Dia mengambil pedang penjangnya dan bersama dengan Maddox satu kiri satu kanan, sama-sama terbang mengepung Erik. Bersamaan dengan itu, sebuah sinar tebasan melintas mengarah ke Erik. Tebasan ini mengenai punggung Erik, itu membuat Erik terjatuh dari udara dan masuk ke dalam hutan. Kali ini Maddox dan Emmett sama-sama mengeluarkan pelindung diri. Mereka masuk ke dalam hutan juga dan tidak akan memberikan kesempatan untuk membuat jebakan kepada Erik. Mereka bertiga saling kejar-mengejar dan tidak lama kemudian meninggalkan tempat ini. Tangan putusku. Adik seperguruan Liu memegang tangannya yang putus. Dia sangatlah kesakitan dan mengertakkan giginya. Dia turun ke lantai dan terus mencari tangannya yang putus. Berbeda dengan tangan Andis yang terbakar abis, dia ditebas oleh tebasan. Tangan putus itu masih terhitung bagus. Jika disimpan dengan baik dan nanti kembali ke sektenya, bisa saja tangannya masih bisa dipasangkan. Di sini, tatapan adik seperguruan Liu bersinar. Dia menyadari tangannya yang putus terjatuh di bawah pohon. Dia mendekat dan akan mengambil tangan putusnya. Tiba-tiba ada sebuah kaki yang menginjak tangan itu. Auranya meledak dan menghancurkan tangan itu menjadi berkeping-keping. Ekspresi adik seperguruan Liu langsung kaku. Tangannya benar-benar hilang. Apakah kamu mencari tangan ini? Maaf, tidak sengaja merusaknya. Sesosok orang keluar dari belakang pohon sambil tersenyum. Dia melemparkan sebuah kaki monster serigala untuknya. Sebagai gantinya, aku kembalikan kamu satu juga. Orang yang muncul ini tentu saja adalah Erik. Erik, mengapa kamu bisa ada di sini? Kakak seperguruan, tolong. Adik seperguruan Liu ketika melihat Erik, ekspresinya langsung berubah dan memutarkan badan dan langsung ingin kabur. Ada apa ini? Bukankah Erik tengah dikejar oleh kedua kakak seperguruannya? Mengapa dia ada di sini dan siapa yang sebenarnya dikejar oleh kedua kakak seperguruannya? Kamu kira trik jelek kalian itu bisa mengelabuiku? Erik mencibir sambil mengelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangan. VTTT. Adik seperguruan Liu ini baru saja berlari beberapa langkah namun kakinya langsung sudah ditebas oleh Erik dan terjatuh di lantai. Aku sudah tidak ada waktu untuk membuka kantong penyimpanan barangmu, kamu sendiri buka untukku. Erik meletakkan pedang di atas kepala orang ini. Kemana perginya bocah itu? Di sisi lain dari hutan, Maddox dan Emmett juga bingung. Mereka mengejar Erik hingga ke tempat ini namun Erik malah langsung menghilang tanpa jejak. Auranya ada di sekitar sini, dia tidak jauh dari sini. Maddox mengerutkan keningnya, dia melambaikan tangan dan seketika ada banyak sinar yang terbang keluar dan menghancurkan daerah sekitar. Setelah debunya hilang, mereka berdua menyadari bahwa tempat ini sangatlah spesial. Di atas permukaan ini ternyata masih ada beberapa gambar aneh, dan setelah digabung sepertinya adalah sejenis formasi kecil. Sepertinya adalah formasi teleportasi. Ternyata bocah ini masih mengerti formasi, pantas saja tidak bisa menemukan dia. Maddox berkata dengan nada bicara kaget. Ketika melihat formasi ini, ekspresi Emmett langsung pucat. Dia menarik tangan Maddox dan terlihat sangatlah panik. Cepat pergi. Ada apa? Maddox melongo. Masih oke kalau dia kabur, bagaimana jika dia kembali mencari adik seperguruan Liu? Seusai mendengar perkataannya Maddox juga sangatlah kaget. Setelah adik seperguruan Liu membuka tempat penyimpanan barangnya, Erik mengambil barangnya dan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kamu sangatlah bekerja sama, jadi aku memutuskan untuk membunuhmu dengan cepat. Erik menusuk tebasannya. Adik seperguruan berteriak sangatlah tidak ikhlas. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memecahkan batu jimat lainnya di belakang badannya. Dan ruangan sekitar terbuka lagi. Emmett dan Maddox keluar. PVTTT. Namun ketika mereka berdua muncul, Erik sudah membunuh adik seperguruan Liu. Kepalanya terbang keluar. Sebelum meninggal, ekspresi adik seperguruan Liu terlihat sangatlah takut. Tidak, adik seperguruan Liu.
Emmet dan Maddox sangatlah marah. Mereka berusaha untuk merencanakan trik untuk membunuh Eric, namun ternyata adik seperguruan Liu malah mati dipenggal kepala. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.